Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali teman-teman di channel DDNS PO. Oke teman-teman, seperti biasa saya akan berikan tips updatean mengenai tempat duduk secara laju kereta api pada rangkaian kereta api Cikuray dari Garut tujuan akhir stasiun Pasar Senen. Dan tips ini juga berlaku kebalikan dari Pasar Senen menuju ke Garut. Seperti apa tipsnya, disimak videonya sampai habis supaya tidak gagal paham. Bagi teman-teman yang baru bergabung, jangan lupa untuk subscribe channel ini dulu ya. Saya Deden Inspirasi, selamat menyaksikan video tips kali ini. Oke teman-teman, seperti biasa sebelum tipsnya saya berikan, saya tekankan buat teman-teman yang merasa ragu, tidak yakin dengan isi video ini, silakan teman-teman abaikan, teman-teman silakan skip, teman-teman silakan pesan tiket sesuai dengan hati nurani teman-teman masing-masing. Saya buatkan tips ini sebagai ladang ikhtiar saya supaya teman-teman bisa mendapatkan tempat duduk secara laju kereta api walaupun naik ekonomi, harapan saya, makanya tipsnya saya akan buatkan. Langsung saja, kereta api Cikuray pada pagi menjelang siang ini ditarik oleh lokomotif dinas seri CC2061352 depo induk Cipinang. Di belakang lokomotif persis kita langsung ke ekonomi 1. Di ekonomi 1 di samping pintu masuk tertera nomor kecil 1 sampai 10. Teman-teman dari Garut di ekonomi 1 silakan pilih nomor ganjil supaya mendapatkan tempat duduk secara laju kereta api ke stasiun Pasar Senen. Dan perlu teman-teman ketahui, ekonomi 1 dari Garut ini akan menjadi ekonomi 7 dari Pasar Senen. Teman-teman dari Pasar Senen silakan pilih ekonomi 7 karena ekonomi 1 dari Garut akan menjadi ekonomi 7 dari Pasar Senen. Silakan pilih ekonomi 7 dan pilih nomor-nomor genap supaya mendapatkan tempat duduk searah laju kereta api ke stasiun Garut. Teman-teman bingung, silakan cek deskripsi. Kalau bingung kayaknya silakan berkomentar, kita diskusi bareng-bareng. Kita lanjut ekonomi 2. Di ekonomi 2 di samping pintu masuk juga tertera nomor 1 sampai 10. Nomor 1 artinya teman-teman dari Garut silakan pilih ekonomi 2 dan pilih nomor-nomor ganjil juga supaya mendapatkan tempat duduk secara laju kereta api ke stasiun Pasar Senen. Perlu teman-teman ketahui, ekonomi 2 dari Garut ini akan menjadi ekonomi 6 dari Pasar Senen. Teman-teman dari Jakarta dari Pasar Senen silakan pilih ekonomi 6 dan pilih nomor-nomor genap supaya mendapatkan tempat duduk secara laju kereta api ke stasiun Garut. Lanjut ekonomi 3. Di ekonomi 3 di samping pintu masuk tertera nomor kecil juga 1 sampai 11. Nah beda ya, ini 1 sampai 11, tadi 1 sampai 10. Nomor 1 atau nomor ganjil teman-teman artinya dari Garut silakan pilih ekonomi 3 dan pilih nomor-nomor ganjil supaya mendapatkan tempat duduk secara laju kereta api ke stasiun Pasar Senen. Dan perlu teman-teman ketahui, ekonomi 3 dari Garut akan menjadi ekonomi 5 dari Pasar Senen. Teman-teman dari Pasar Senen Jakarta silakan pilih ekonomi 5 dan pilih nomor-nomor genap supaya mendapatkan tempat duduk secara laju kereta api ke stasiun Garut. Jadi setelah dicek ekonomi 1, ekonomi 2, ekonomi 3 ini nomor-nomor ganjil itu secara laju kereta api ke Pasar Senen. Dan ekonomi 5, 6, 7 ini nomor-nomor genap secara laju kereta api ke stasiun Garut. Teman-teman kalau bingung silahkan komentar ya, kita bahas bareng-bareng atau diskusi bareng-bareng. Lanjut ekonomi 4 di belakang kereta makan. Di ekonomi 4 di samping pintu masuk tertera nomor besar 11 sampai 22. Paling belakang adalah 22 atau nomor-nomor genap. Salah. Teman-teman dari Garut silakan pilih ekonomi 4 dan pilih nomor-nomor genap supaya mendapatkan tempat duduk secara laju kereta api ke stasiun Pasar Senen. Dan perlu teman-teman ketahui, ekonomi 4 dari Garut ini akan tetap menjadi ekonomi 4 juga dari Pasar Senen. Teman-teman dari Pasar Senen silakan pilih ekonomi 4 dan pilih nomor-nomor ganjil supaya mendapatkan tempat duduk secara laju kereta api ke stasiun Garut. Dari Garut ekonomi 4 nomor genap, dari Pasar Senen ekonomi 4 nomor ganjil. Lanjut ekonomi 5. Di ekonomi 5 di samping pintu masuk tertera nomor 1 sampai 10. Awalnya nomor ganjil. Teman-teman dari Garut silakan pilih ekonomi 5 dan pilih nomor-nomor ganjil supaya mendapatkan tempat duduk secara laju kereta api ke stasiun Pasar Senen.
Dan perlu teman-teman ketahui, ekonomi 5 dari Garut akan menjadi ekonomi 3 dari Pasar Senen. Teman-teman dari Pasar Senen silakan pilih ekonomi 3, karena ekonomi 5 dari Garut akan menjadi ekonomi 5 dari Pasar Senen. Teman-teman dari Pasar Senen silakan pilih ekonomi 3 dan pilih nomor-nomor genap supaya mendapatkan tempat duduk searah laju kereta api ke stasiun Garut. Sekali lagi bingung, silakan berkomentar. Lanjut ekonomi 5. Maaf, ekonomi 6. Di ekonomi 6 di samping pintu masuk tertera nomor 11 sampai 22. Paling belakang nomor 22 atau nomor genap. Teman-teman dari Garut silakan pilih ekonomi 6 dan pilih nomor-nomor genap supaya mendapatkan tempat duduk secara laju kereta api ke stasiun Pasar Senen. Dan perlu teman-teman ketahui, ekonomi 6 dari Garut akan menjadi ekonomi 2 dari Pasar Senen. Teman-teman dari Pasar Senen silakan pilih ekonomi 2 dan pilih nomor-nomor ganjil supaya mendapatkan tempat duduk secara laju kereta api ke stasiun Garut. Kemudian kita lanjut ke ekonomi 7, ekonomi terakhir. Di ekonomi 7 di samping pintu masuk tertera nomor kecil 1 sampai 10, awalnya nomor 1 atau nomor ganjil. Teman-teman dari Garut silakan pilih ekonomi 7 dan pilih nomor-nomor ganjil supaya mendapatkan tempat duduk secara laju kereta api ke stasiun Pasar Senen. Dan perlu teman-teman ketahui, ekonomi 7 dari Garut ini atau ekonomi paling belakang dari Garut akan menjadi ekonomi 1 atau ekonomi paling depan dari Pasar Senen. Teman-teman dari Pasar Senen silakan pilih ekonomi 1 dan pilih nomor-nomor genap supaya mendapatkan tempat duduk searah laju kereta api ke stasiun Garut. Oke teman-teman, bagaimana? Mudah dipahami, bingung atau seperti apa? Silakan teman-teman cek deskripsi. Kalau ternyata di deskripsi tidak dicantumkan, teman-teman silakan bisa berkomentar untuk menanyakan terlebih dahulu. Bagusnya ditanyakan dulu ya sebelum teman-teman memesan tiket. Itu sedikit tips yang bisa saya berikan, yang bisa saya share, semoga bisa bermanfaat buat teman-teman. Dan kalau kenyataannya ternyata tidak sesuai, saya mohon maaf, karena yang namanya kereta itu sering tukar rangkaian, sering ada perawatan rutin 2 tahun sekali, 4 tahun sekali, ada penambahan sarana, pengurangan sarana, jadi banyak sekali faktor yang mempengaruhi ketidaksesuaian video tips yang saya buat ini. Jadi sekali lagi, video tips ini saya buat sebagai ladang ikhtiar saya buat teman-teman. Jangankan teman-teman, saya pribadi biasanya banyak mintanya gitu ya, udah mau naik ekonomi pengen searah laju kereta, padahal aturannya kalau kita sudah memesan tiket ekonomi harus menerima aturan dan harus bersedia mendapatkan tempat duduk walaupun harus mundur. Oke teman-teman, semoga video ini bermanfaat, dan saya tekankan sekali lagi, kalau teman-teman merasa ragu dan tidak yakin dengan isi video ini, silahkan abaikan saja. Teman-teman silahkan skip, teman-teman silahkan pesan tiket sesuai dengan hati nurani teman-teman masing-masing. Oke teman-teman, saya pamit undur diri, saya Deden SPO. Pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di video-video tips selanjutnya.